Oke, teman-teman, terima kasih, yang sudah join dan menyimak webinar ini. Dan di sini saya akan menjelaskan dasar-dasar penjualan di Tokopedia ya. Mungkin ada yang penasaran kenapa, kayaknya dari dulu mungkin saya, jualannya di Tokopedia terus gitu ya, apa yang saya share juga tentang Tokopedia terus ya. Sebenarnya enggak teman-teman, enggak hanya Tokopedia, saya juga jualan di Bukalapak, di Shopee, di Lazada, dan Blibli ya. Nah, juga di Instagram, di Facebook, banyak channel yang saya gunakan untuk jualan, tapi memang, eee, yang yang paling saya ulik lah gitu ya, itu yang di Tokopedia ya. Nah, eee, kali ini saya akan jelasin dulu dasar-dasar penjualan di Tokopedia. Nah, untuk nanti, tutorial ini dan itunya teman-teman bisa lihat di channel saya, atau bisa ikut e-course-nya ya untuk yang lebih advance, yang lebih fokus ke Tokopedia, teman-teman bisa ikuti e-course saya, Tokopedia Mastery ya. Dan di sini saya akan jelasin dulu dasar-dasar dari penjualan di Tokopedia. Nah, sekilas dulu ya mengenai Tokopedia, biar kita kenal dulu Tokopedia itu seperti apa. Jadi Tokopedia ini adalah wadah jual beli online atau daring ya. Istilah sekarang daring dalam jaringan yang mempertemukan antara pembeli dan penjual. Setiap orang yang buka akun, misalnya teman-teman udah punya akun nih buat belanja, nah teman-teman juga bisa bikin tokonya ya, tokonya untuk jualan gitu ya. Secara resmi Tokopedia diluncurkan ke publik pada tanggal 17 Agustus 2009 di bawah naungan PT Tokopedia yang didirikan pada 6 Februari 2009 oleh William Tanujaya dan Leontinus Alva Edison. Wah, tumben nih Om Reno pakai PowerPoint ya, pakai perkenalan seperti biarin ya, maksudnya biar kita lebih kenal lagi dari basicnya mengenai Tokopedia ini, dan ini memang materi yang biasa saya bawakan kalau di pelatihan-pelatihan yang resmi ya, seperti yang saya ajukan ke salah satu provider untuk prakerja ya. Nah, kemudian kita akan tahu lebih lanjut nih mengenai kelebihan Tokopedia. Kenapa banyak orang jualan di Tokopedia? Tentunya karena mereka tahu ada kelebihan di Tokopedia ini. Ya, tentu buat seorang pedagang, buat sebuah toko, yang pertama yang penting adalah jumlah pengunjung yang besar ya. Jadi kalau kita jualan di tempat yang ramai, maka potensi produk kita untuk bisa terjual itu lebih besar daripada kita jualan di tempat yang sepi. Ya, apalagi yang nggak ada orangnya, ya itu susah banget ya. Nah, Tokopedia ini dia adalah salah satu marketplace yang memang sangat mempromosikan platformnya sehingga jumlah pengunjungnya pun banyak ya. Misalnya kita tahu mereka promosi di televisi, mereka menggait bintang-bintang terkenal gitu ya. Nah, jumlah pengunjung per bulan di Tokopedia ada di atas 132 juta. Ya memang sebelumnya sempat jumlah pengunjungnya lebih rendah dibanding Shopee ya. Shopee sempat nomor 1 ya. Tapi kemudian untuk tahun 2021 ini jumlah pengunjung Tokopedia melesat ya, dan berada di atas 4 marketplace Indonesia yang lain ya. Pada kuartal pertama 2021 jumlah pengunjung setiap bulannya menjadi 132 juta ya menurut data dari SimilarWeb. Kemudian nah ini ya, kita langsung cek aja ya datanya e-commerce ya, e-commerce kemudian Indonesia. Nah, di sini Tokopedia paling tinggi ya, teman-teman ya.
Oke, kemudian kita kembali lagi ke slide-nya. Nah, kelebihan yang lain adalah Tokopedia didukung oleh 12 ekspedisi. Kenapa ini penting ya teman-teman? Dengan banyaknya ekspedisi yang mendukung sebuah marketplace, tentu itu akan mempermudah calon pembeli untuk mereka belanja. Jadi gini, misalnya di satu daerah itu kan nggak semua ekspedisi melayani semua daerah ya, tentu ada beberapa ekspedisi yang mereka lebih cepat di daerah A, tapi mungkin agak lebih lambat di daerah yang lain. Nah, jadi biasanya orang-orang di daerah tertentu itu mereka punya ekspedisi yang paling mereka percaya ya, yang paling mungkin mereka dulu pernah kecewa dengan ekspedisi apa, tapi mereka ada juga ekspedisi yang selalu bikin mereka puas gitu ya. Nah, itu akan mempermudah mereka untuk belanja di Tokopedia ya. Bahkan Tokopedia juga melayani transaksi COD alias bayar di tempat ya. Ya pasti teman-teman mungkin sering melakukan ini ya, belanja dengan fitur COD gitu ya. Nah, kemudian yang kelebihan lainnya adalah Tokopedia bekerja sama dengan banyak bank dan proses pencairan saldonya pun cepat gitu ya. Tokopedia mendukung pencairan saldo ke banyak bank yang beroperasi di Indonesia. Selain itu, proses pencairan saldo dana dari saldo Tokopedia ke rekening kita pun cepat ya. Pengalaman saya pakainya Mandiri, itu biasanya 1 sampai 2 menit udah cair ya. Misalnya saya mau cairin saldo dari toko saya ke rekening bank, itu setelah saya klik konfirmasi, masukin PIN, itu nggak lama, maksimal 2 menit lah, udah masuk ke Mandiri saya, ada notifnya ya. Kemudian ada fasilitas kredit buat calon pembeli. Nah, Tokopedia juga bermitra dengan lembaga-lembaga pendanaan yang membuat para pembeli bisa membayar melalui skema cicilan. Sedangkan dana yang diterima oleh kita sebagai toko, sebagai seller itu tetap dana full sesuai dengan harga barangnya. Jadi kalau ke kitanya mah nggak dicicil ya bayarnya, Tokopedia tetap harganya full ya. Jadi ini akan mempermudah orang-orang tertentu yang misalnya ingin belanja dengan jumlah nominal yang besar ya, tapi mereka mungkin belum ada saldo di rekening yang cukup untuk itu, mereka bisa menggunakan fasilitas kredit ya. Lalu ada promo dan iklan di televisi. Nah, ini yang membuat pengunjung Tokopedia semakin lama semakin banyak ya, karena Tokopedia mengadakan promo-promo spesial buat para calon pembeli. Itu baik macam-macam ya, ada waktu Indonesia belanja, itu tiap bulan ada, bahkan di bulan Ramadan tahun ini itu full 1 bulan ya. Untuk mendukung promosinya ini, Tokopedia pasang iklan di televisi, bahkan di jam-jam tayang utama, bahkan mereka bikin acara ya dengan mendatangkan bintang-bintang Korea ya. Kita tahu BTS ya, itu menjadi brand ambasadornya dari Tokopedia ya. Dan ini yang bikin makin banyak orang install Tokopedia, makin banyak orang yang kemudian scrolling, lihat-lihat, ya tentu ini adalah traffic yang bisa kita manfaatkan untuk masuk ke toko kita. Ya, kemudian diharapkan belanjanya di toko kita ya. Lalu Tokopedia juga beriklan di Google ya. Kita cek deh ya biar. Jadi maksudnya misalnya kita cari tas wanita backpack misalnya. Nah, di sini ada ya teman-teman, ada dari Tokopedia ya. Ada dari Tokopedia atau misalnya apalagi? Misalnya domba kurban. Nah, teman-teman di Tokopedia juga ada ya. Seperti itu. Jadi mereka pasang iklan di Google sehingga produknya bisa marketplace-nya bisa muncul di baris-baris paling atas ya. Dan itu tentunya akan sangat membantu kita sebagai seller ya. Karena misalnya pun orang ngetik produk apa dan
produk kita misalnya ada di salah satunya, maka produk itu bisa ketemu oleh orang yang cari di Google gitu ya. Dan itu sangat membantu tentunya ya, karena ada tambahan traffic dari Google, tidak hanya dari Tokopedia-nya saja. Kemudian banyak banget kategori produk yang bisa dijual di Tokopedia. Nah, ini saya ada update ya, ini saya tulis 2661 Yang terakhir adalah 2668 ya. Per hari ini saya cek, hari ini ada 2668 kategori produk yang bisa dijual di Tokopedia. Ya. Tentu ini sangat mempermudah kita, misalnya kita dropshipper ya, kita bisa jual banyak produk dan memang kategorinya disediakan. Jadi kategorinya ini paling banyak di antara marketplace lain ya. Ini tentu sangat juga membantu kita untuk jualan banyak produk di Tokopedia. Nah, ini ya, ada 29 kategori utama. Mulai dari kategori buku sampai travel ya, ada yang jual properti juga ada, otomotif juga ada. Bahkan kita tahu ya bahwa salah satu produsen mobil juga launchingnya di Indonesia itu melalui Tokopedia ya. Dan banyak sekali fashion, kemudian ada logam mulia juga ada, hobi, mainan, makanan, minuman, perlengkapan kantor, handphone, tablet dan segala macamnya ya. Total ada 2668 subkategori ya. Oke, lalu nah ini juga menjadi bagian yang penting saat kita berjualan di Tokopedia, yaitu algoritma Tokopedia. Secara sederhana, algoritma adalah deretan instruksi yang jelas dalam memecahkan masalah, yaitu untuk memperoleh keluaran atau output yang diinginkan dari suatu masukan atau input dalam jumlah waktu yang terbatas ya. Nah, sekarang kita praktekin ya, algoritma Tokopedia itu seperti apa, output dan input itu maksudnya bagaimana ya. Kita akan masuk ke webnya. Misalnya kita masuk ke tokopedia.com. Nah, di sini pengunjung yang mereka biasanya datang ke Tokopedia itu sudah tahu mau cari apa. Misalnya ibu-ibu dia memang misalnya sedang hamil ya, dia akan masuk misalnya mencari perlengkapan bayi. Misalnya dia mulai dengan dia ngetik baju bayi. Nah, ini baju bayi yang kita ketik ini, yang diketik oleh pengunjung ini namanya input. Kemudian kita enter atau kita tekan tombol search ya. Nah, maka dengan input tadi baju bayi, maka keluarlah output seperti ini. Ada total 813.000 judul produk yang mengandung kata kunci baju bayi ya. Teman-teman bisa cek di sini ya. Nah, di sini juga diperhatikan ada baris yang ada tulisan AD-nya, artinya itu iklan ya. Jadi mereka bisa tampil di halaman pertama baris paling atas karena mereka menggunakan iklan. Kemudian yang di sini adalah baris-baris yang sesuai dengan algoritma ini, urutan paling sesuai. Artinya di judul produknya, di nama produknya mengandung kata baju bayi ya. Jadi kemudian ini teman-teman perhatikan algoritma Tokopedia bekerja seperti ini ya. Jadi ketika kita mengetikkan sebuah input, ketika calon pembeli mengetikkan sebuah input, sebuah kata kunci, misalnya kata kunci baju bayi, maka default dari Tokopedia adalah menampilkan hasil pencarian, ini semua namanya hasil pencarian, yang diurutkan berdasarkan paling sesuai. Ya, jadi di sini teman-teman bisa lihat, ya bisa lihat di sini yang meskipun yang jumlah terjualnya ada yang lebih sedikit atau lebih banyak, dia bisa muncul di sini. Yang penting ini terjual, ini iklan ya. Nah, seperti ini terjual 80 tapi bisa di atas yang 120 ya, atau di atas yang 1600 malah. Ini
terjadi karena di judulnya mengandung kata kunci yang sesuai dengan apa yang dicari, yang diketik, kata kunci yang diketik oleh calon pembeli, itu baju bayi dalam hal ini. Nah, jadi untuk ini teman-teman ketika nanti membuat nama produk, membuat judul produk, itu diperhatikan. Misalnya kalau teman-teman jual baju bayi, ya gunakanlah kata-kata kunci, kata kunci yang memang sering diketikkan oleh para calon pembeli yang mencari baju bayi, ya. Kemudian urutkan ini juga bisa berdasarkan ulasan. Ya, ulasan artinya produk yang terjual juga ya, ini mempengaruhi. Nah, ketika kita calon pengunjung mengklik diurutkan berdasarkan ulasan atau review, maka yang muncul di sini sekali lagi kita abaikan aja yang baris iklan ini ya. Jadi ada baris iklan ini, ada baris 1, kemudian ada di tengah juga ada ya. Di tengah juga ada. Kemudian ada satu lagi. Dan terakhir adalah di bagian paling bawah ya. Ini ya. Oke. Kita kembali lagi. Jadi diurutkan berdasarkan ulasan. Misalnya mereka pengen tahu nih produk yang memang sudah banyak ulasan bagusnya. Kan mereka tentu cari produk yang bagus ya. Nah, mereka akan bisa urutkan berdasarkan ulasan. Di sini akan muncul produk-produk dengan ulasan yang terbanyak ya. Nah, tadi ketika kita sudah urutkan berdasarkan ulasan, maka memang yang muncul adalah produk-produk yang ulasannya di sini ribuan ya, bahkan ratusan dan ribuan. Nah, kemudian selain itu juga bisa diurutkan berdasarkan terbaru ya. Jadi kalau yang paling sesuai ini bisa kita usahakan. Teman-teman misalnya mau upload produk, ya tinggal diusahakan supaya judulnya mengandung kata kunci yang sering dicari orang, maka dia bisa muncul di halaman 1. Kalau ulasan itu tentu harus banyak yang beli dulu ya. Itu nanti akan terjadi setelah produk kita banyak yang terjual. Kemudian terbaru. Nah, ini adalah produk-produk yang baru diupload. Kembali, yang ini nggak usah dihitung, yang baris iklan. Produk-produk yang baru diupload. Di sini ada tulisannya produk terbaru ya. Nah, kalau teman-teman ingin produknya selalu muncul di pencarian urutkan berdasarkan terbaru, ya teman-teman tinggal upload secara rutin produknya. Ya, misalnya hari ini jam 7 upload, jam 8 upload. Maka ketika ada orang nyari produk terbaru, misalnya mencari produk tersebut dengan urutan berdasarkan terbaru, maka bisa muncul di halaman 1 bahkan di paling atas. Ya. Oke, jadi itu salah satu cara untuk muncul di halaman 1 dengan upload secara rutin produk tersebut ya. Kemudian harga yang tertinggi. Nah, ini adalah algoritma Tokopedia ketika diurutkan berdasarkan harga yang tertinggi. Nah, kembali kalau yang di sini tidak terpengaruh ya teman-teman. Mulai dari baris kedua ya. Ini adalah harga-harga produk diurutkan berdasarkan harga yang tertinggi sampai terendah. Atau sebaliknya, harga yang terendah. Biasanya orang cari paling murah ya. Nah, ini adalah yang mulai yang paling murah ya. Ada yang 6.300 terus ya. Nah, terus kalau misalnya teman-teman pengen muncul di halaman produk tertinggi dan termurah, ya tentu tinggal kita lihat. Kalau ini termurahnya 6.300 ya teman-teman tinggal upload produk yang baju bayi yang harganya di bawah 6.300. Atau yang tadi harga tertinggi, ya tinggal teman-teman masukin aja. Tinggal teman-teman bikin produk baju bayi dengan harga yang paling tinggi ya. Nah, misalnya ini paling tinggi adalah 38 juta. Teman-teman tinggal bikin aja yang 39 juta. Lah, kan nggak sesuai dong. Tinggal jumlahnya aja nanti ditambah. Misalnya harga untuk ini misalnya harga satuannya tuh
10.000. Nah, teman-teman tinggal kalikan aja ya. Nanti di deskripsinya tinggal dikasih keterangan itu harga untuk sekian puluh, sekian ratus item gitu ya. Sekian puluh atau sekian ratus piece gitu ya. Jadi tetap bisa masuk di halaman pertama dengan pencarian harga tertinggi ya. Jadi itu salah satu cara kita untuk bisa tampil di halaman 1, yaitu dengan pertama menyusun judul yang sesuai. Misalnya orang baju bayi, ya kita bikin judul baju bayi yang memang sering diketik oleh orang-orang. Misalnya baju bayi apa, baju bayi tangan panjang, baju bayi tangan pendek, itu mesti kita masukin. Supaya ketika orang ngetik kata-kata itu, produk kita lah yang muncul. Kalau ulasan ini, ya ini adalah bisa kita dapatkan nanti setelah penjualannya banyak. Kemudian terbaru tadi caranya tinggal upload secara rutin. Misalnya atau bisa teman-teman perkirakan kapan orang itu biasanya mereka nyari produk di Tokopedia. Misalnya jam 5 sore, ya teman-teman jam setengah 5 sudah upload ya. Jadi nanti muncul di pencarian berdasarkan terbaru ya. Kalau harga tertinggi tadi tinggal di set dulu, tinggal dicari yang tertingginya berapa ya, teman-teman tinggal masukin aja. Tinggal bikin harga, produk yang sama dengan harga yang lebih tinggi. Atau sebaliknya untuk produk terendah pun seperti itu ya. Oke, demikian oke, kita kembali lagi ke PowerPoint-nya. Nah, ini ya. Judul produk harus mengandung satu atau lebih kata kunci yang biasa diketik oleh pengunjung Tokopedia yang sesuai dengan produk yang kita jual tentunya ya. Nah, ini tadi sudah ya praktik menunjukkan algoritma Tokopedia. Jadi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari. Produk yang tampil di halaman pencarian Tokopedia bisa diurutkan berdasarkan paling sesuai. Itu berdasarkan kecocokan antara kata kunci yang diketik calon pembeli dengan judul produk yang kita buat. Kemudian berdasarkan ulasan. Ini diurutkan berdasarkan jumlah ulasan terbanyak yang tentu bergantung dari banyaknya penjualan ya. Kemudian diurutkan berdasarkan terbaru, yaitu berdasarkan urutan waktu terakhir mengunggah atau mengupload produk. Harga tertinggi diurutkan berdasarkan harga paling tinggi ke paling rendah. Dan harga terendah diurutkan berdasarkan harga paling rendah ke paling tinggi ya. Nah, sedikit review ya teman-teman dari penjelasan mengenai Tokopedia tadi, pengenalan dan algoritma. Semakin banyak jumlah pengunjung sebuah marketplace, maka semakin besar kemungkinan produk yang kita jual di situ dilihat dan dibeli. Manfaatkanlah jumlah pengunjung Tokopedia yang semakin bertambah dengan menjual produk yang bermutu dan yang memang dibutuhkan masyarakat. Semakin banyak kata kunci yang kita masukkan dalam judul, maka semakin besar pula peluang produk kita tampil di halaman pencarian. Oke ya, untuk pengenalan Tokopedia dan pengenalan algoritma Tokopedia selesai sampai di sini. Sampai ketemu di webinar atau nanti di tutorial yang selanjutnya ya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang misalnya baru mau mulai jualan atau yang sudah jualan tapi masih bingung, ini kok orang lain laku saya enggak gitu ya. Nah, teman-teman bisa pelajari dari tipikalnya algoritma Tokopedia tadi. Ya, semoga bisa membantu dan semoga jualan teman-teman semakin laris ya. Amin.